Yang terhormat rekan-rekan guru sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru SMA Negeri 2 Manggala. Shalawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru ini dalam rangka melaksanakan diseminasi kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak dan sudah menyelesaikan satu modul ya. Jadi satu modul itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama 1.1 tentang filosofi pendidikan pelajar dewantara, kemudian 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi dan misi guru penggerak, dan yang terakhir 1.4 budaya positif. Maka dari itu saya ditugaskan di sini untuk melakukan pembahasan kepada Bapak dan Ibu tentang materi-materi atau teori yang sudah saya dapatkan selama pembelajaran di modul 1.4 dengan harapan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan bersama-sama untuk mewujudkan visi dan misi dari SMA Negeri 2 Manggala. Mohon izin sebelumnya ya Bapak Ibu ya, saya berdiri di sini bukan maksud untuk menggurui, hanya sekedar berbagi pengalaman saja apa yang sudah saya dapatkan selama pembelajaran kemarin. Langsung saja next. Yang akan kita bahas di sini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, konsep utama modul budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru? Mungkin selama ini ketika kita melakukan pengajaran di dalam kelas, kita itu selalu melihat siswa kita secara klasikal. Artinya semua kita sama ratakan. Kita tidak menyadari bahwa mereka itu sebenarnya punya keunikan masing-masing. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran berdiferensial. Apa pembelajaran berdiferensial? Nah, itu maksudnya adalah metode pengajaran yang di sini kita melihat keunikan siswa. Jadi kita memberikan kebebasan, keleluasan kepada siswa itu untuk mengembangkan minat dan potensi bakatnya yang ada. Jadi mereka itu kita beri kebebasan untuk mengeksplor, memilih, gitu ya. Jadi kalau misalnya pada bahasa Inggris saya memberikan tugas prosedur teks misalnya. Jadi anak-anakku nanti saya kasih pilihan, maunya kemana? Apakah mereka maunya misalnya membuat kerajinan, atau mereka maunya memasak, atau seperti apa? Memasak apa? Jadi saya memberikan mereka kebebasan agar mereka menemukan maunya seperti apa, gitu ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensial, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Ada yang tahu profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu? Ya, jadi profil pelajar Pancasila itu terdiri dari berketuhanan yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, gotong royong, disiplin, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Next. Oke, sekarang kita ngomongin disiplin. Mungkin Bapak Ibu dalam benak Ibu, disiplinnya apa tuh kira-kira disiplin? Ada yang bisa mau bantu saya? Disiplin itu apa? Mungkin dari segi depannya kehadiran, jadi lebih ke mungkin peraturan, ya. Jadi dalam benak kita itu disiplin itu peraturan
Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dengan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini yang harus kita rubah, ya. Disiplin itu menimbulkan ketidaknyamanan kepada siswa, karena dengan kata-kata disiplin itu tergambar peraturan-peraturan, oh hari ini harus begini, harus begini. Itu disiplin, ya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin dari diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, selama ini mungkin yang kita hadapi dengan siswa kita adalah mereka melakukan disiplin untuk dirinya karena ada rangsangan dari kita. Supaya mereka takut dihukum nantinya. Makanya saya hari ini maunya pakai inilah, saya takut nanti dihukum misnofi atau isti atau mispit seperti itu, ya. Jadi adanya rangsangan dari orang lain itu namanya motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri dia. Itu yang menjadi PR kita bersama-sama, bagaimana cara mewujudkan supaya siswa ini disiplin itu dari dalam diri mereka sendiri, dengan menghormati nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya, bukan dari karena ini peraturan SMA Negeri 2 Menggal harus kalian patuhi, bukan seperti itu sebenarnya. Jadi ini pembelajaran yang baru buat saya, banyak hal yang saya dapatkan baru di sini. Ternyata mindset saya mendidik anak-anak selama ini salah gitu, ya. Saya cenderung tipe yang penghukum, bukan sebagai manajer. Oke, lanjut. Di sini disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, paksaan, dan imbalan. Nah, ini namanya metode intrinsik. Jadi beda antara metode ekstrinsik dengan intrinsik, motivasinya itu berbeda. Kalau tadi motivasi ekstrinsik karena rangsangan, kita buat peraturan harus mereka patuhi. Kalau kamu nggak patuh, kamu dapat hukuman. Jadi mereka berbuat, hari ini saya pakai baju ini, nanti supaya saya datang tepat waktu, supaya saya tidak terlambat. Itu ada rangsangan, bukan karena dari dalam diri dia. Ya, nah, kalau yang dalam diri anak menunjukkan kesadaran dia supaya mau mematuhi peraturan karena dia menghormati nilai-nilai kebajikan itu sendiri yang ada dalam dirinya, itu namanya motivasi intrinsik, ya. Jadi perlu digarisbawahi, sangat berbeda antara ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik itu adanya rangsangan karena takut dihukum, takut diancam, atau mendapatkan imbalan. Tapi kalau intrinsik dia hanya ingin melakukan karena dia sadar bahwasan itu adalah sesuatu nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian apa sih nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu nanti mengacunya kepada pelajar dengan nilai Pancasila. Jadi mereka mempunyai jiwa Pancasila. Jadi yang sekarang lagi gencar-gencar yang kurikulum merdeka sekarang adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, profil Pancasila terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dia berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini namanya kebutuhan fisiologis. Ya, jadi manusia itu membutuhkan air, udara, makan, sandang, pangan, papan. Itu untuk bertahan hidup. Itu namanya kebutuhan fisiologis. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita mengajar di kelas, pasti rekan-rekan sekalian menemukan siswa yang
ditegur, pengennya dia sebenarnya dia nggak ngantuk, tapi dia cecak ngantuk, atau seandainya dia lagi ingin temannya lagi konsen nih, dia ganggu gitu. Nah itu kebutuhan rasa ingin diterima dan kasih sayang itu yang dia butuhkan. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, gitu ya. Kemudian penguasaan, kebutuhan penguasaan. Terkadang kita melihat siswa kita tuh yang ingin diakui kemampuannya, bahwasanya dia mendominasi kelasnya. Nah itu namanya kebutuhan penguasaan. Kemudian kebebasan. Siswa itu butuh namanya kebutuhan kebebasan. Dia tidak bisa menerima pembelajaran itu secara tertekan. Ya, jadi dia butuh kebebasan untuk mengeksplor kemampuannya, mengeksplor minat dan bakatnya. Oh, saya pengennya seperti ini, saya maunya seperti ini. Tapi kita sebagai pendidik tanpa sadar kita tidak menyadari itu. Ya kita maunya pokoknya saya sudah selesai menyampaikan pembelajaran, materi sudah selesai, ya sudah saya pulang, tugasnya selesai. Bukan seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian kesenangan. Jadi kita juga harus memikirkan siswa kita tuh nggak perlu harus mengerjakan tugas, terus tugas. Setiap ketika kita datang mau kasih tugas, nanti guru masuk lagi kasih tugas. Mereka juga butuh yang namanya refleksi, butuh kesenangan dengan teman-temannya, butuh mereka berbicara, maksudnya berorganisasi ya, seperti itu namanya kebutuhan kesenangan. Next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah itu yang namanya motivasi, dilakukan secara sadar dan tidak sadar untuk mendapat atau mencapai tujuan tertentu. Ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah siswa itu tadi yang saya bilang sebelumnya, masuknya ke motivasi ekstensif. Dia melakukan itu menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, tidak mengerjakan PR. Contoh ya, tidak mengerjakan PR. Dari rumah dia nggak ngerjain PR, tiba-tiba nyampe sekolah dia selesaikan. Karena apa? Karena dia takut nanti ketika orang nanti mau masuk, saya dihukum. Nanti kalau saya nggak ngerjain, nanti saya suruh keliling-keliling, seperti itu kira-kira contohnya ya. Jadi motivasi seperti ini sebenarnya tidak bagus ya, sebenarnya juga tidak berdampak positif, yang adanya hanya dampak negatif. Karena di sini siswa melakukan disiplin diri karena menghindari hukuman. Masih terpengaruh motivasi ekstrinsi. Tadi seperti saya bilang adanya rangsangan dari luar yang ekstrinsi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ya, dia ingin mendapatkan imbalan, penghargaan. Oh, saya hari ini berpakaian rapi nih nanti, atau saya hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya bilang nanti pasti kan Miss Novi nanti ngasih hadiah buat saya. Nah, kebiasaan seperti itu juga sebenarnya tidak bagus. Walaupun efektifnya hanya mungkin hari itu saja, ya. Nanti besok-besok ternyata anak itu lagi, jadi mematikan kreativitas yang lain. Oke, kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, motivasi ini adalah motivasi intrinsik karena siswa menyadari kebajikan atau sadar bahwa dirinya itu melakukan ini karena dia menghargai, menghormati nilai-nilai yang ada pada dirinya. Ini namanya motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita cenderung melakukan ini kepada siswa kita. Tanpa saya sadari, saya pun sebelum mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini seringkali melakukan yang seperti ini, hukuman dan penghargaan. Ternyata hukuman itu berdampak negatif karena kedepannya siswa itu akan merasa ada perasaan dendam. Sudah itu ternyata ya, dan sering mungkin kita alami yang seperti itu. Yang pertama mungkin merasa menyakitkan, tidak nyaman. Kemudian murid itu jadi takut, melihat Miss Novi kayak melihat apa, Miss Novi lari. Nah itu menimbulkan ketidaknyamanan sebenarnya. Ketidaknyamanan karena nanti takut dihukum, nanti pasti disuruh ini, nanti pasti disuruh itu. Nah, jadi siswa itu merasa
baik. Ya, kemudian murid menjadi rendah diri. Kalau ketika karena kita sering dia melakukan kesalahan, terus kita hukum, datang terlambat lagi, hukum lagi, atau seandainya datang terlambat masuk kelas kita suruh lari segala macam, kan dilihat semua orang. Ya, jadi tanpa sadar kita sudah membuat siswa tersebut merasa rendah diri. Kemudian penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga tidak efektif dilakukan karena nanti mematikan kreativitas yang lainnya, karena pasti yang itu aja nanti, yang itu lagi. Jadi menimbulkan rasa iri dengan teman-temannya. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya. Jadi dia merasa begini aja lah, udahlah selesai gitu, pasti nanti dapat reward. Nah seperti itu ya. Nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini beda ya antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin selama ini kita melaksanakan yang namanya hukuman, tapi tidak konsekuensi. Hukuman itu diberikan secara tiba-tiba. Sebenarnya sama, dan konsekuensi pun seperti itu. Tapi konsekuensi ini sudah kita bicarakan dengan si anak, bahwasannya nanti kalau kamu begini, ini konsekuensinya seperti ini. Ketika misalnya mengganggu teman, datang terlambat pelajaran saya, nanti kamu tidak istirahat ya, kamu nanti mencatat sebanyak 3 kali atau apa. Itu konsekuensi. Dan konsekuensi itu harus kita bicarakan dulu sama anaknya. Gak serta-merta kamu saya hukum seperti ini, enggak, seperti itu. Nah, konsekuensi inilah nanti yang berdampak positif, walaupun dia tidak jangka panjang, hanya jangka pendek, tapi kita perlu monitoring secara jangka panjang. Kemudian stimulus respon, kita merespon siswa kita ketika dia melaksanakan itu, pasti kita ada komunikasi, kita memberikan mereka tanggapan seperti itu ya. Kemudian murid menghormati peraturan dengan tahu adanya bahwa ini peraturannya seperti itu loh. Kalau kamu menghukum ketika, makanya perlu adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ketika kita masuk dalam suatu pembelajaran. Hal-hal yang perlu kita sepakati ini. Bagaimana jika kamu melanggar? Itu harus dibicarakan. Dan artinya antara guru dan siswa adanya kesepakatan dan mereka sudah tahu nanti jika mereka melanggar ini loh konsekuensinya. Jadi bukan hukuman, mereka tahu ini karena sudah konsekuensinya. Oh ya sudah, orang memang sudah seperti ini. Jadi mereka nggak merasa tertekan. Mereka tahu ketika mereka melakukan itu ini konsekuensinya. Makanya perlunya adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sebelum kita memasuki pembelajaran. Kemudian restitusi itu murid bertanggung jawab akan perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Ya, ketika mereka melakukan kesalahan itu kita panggil, kita ajak bicara, namanya restitusi ya. Jadi restitusi ini dia lebih ke bukan menebus kesalahan ya, siswa bukan menebus kesalahan. Oh saya salah seperti ini jadi tebus, bukan, tapi belajar dari kesalahan supaya kejadian itu tidak terulang kembali. Nah ini perbedaan. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman di sini siswa sering tidak mengerjakan PR, guru menghukum siswa dengan hormat bendera. Kayaknya sering kali ya kita melihat tiba-tiba ada yang hormat bendera dihukum. Nah seperti itu namanya hukuman. Kemudian guru marah karena siswa tersebut tidak mengerjakan PR. Kita spontan aja, oh kamu ngapain semalam ngomongnya bla 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 bla. Biasalah kita seperti itu ya, tanpa sadar sebenarnya kita melakukan hal seperti itu. Itu namanya hukuman. Kemudian konsekuensi di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada waktu jam istirahat. Itu konsekuensi. Jadi ketika kita beritahu kesepakatan kelas tadi bahwasanya ketika kamu tidak mengerjakan PR nanti waktu istirahat begini. Nah kan kita sudah ada keyakinan kelas tadi
siswa tersebut, kira-kira disiplin mana yang keyakinan kelas mana yang sudah kalian langgar, solusinya seperti apa, pemecahan masalahnya seperti apa supaya masalah tidak terulang lagi. Jadi ada komunikasi antara guru dan siswa, tidak serta-merta bahwasannya kamu semalam nggak ngerjain apa sih, kamu main game. Nggak bisa gitu. Kita kalau restitusi itu kita ajak siswa kita ngobrol, kenapa nggak ngerjain, semalam ngapain, menurut kamu salah atau tidak gitu, atau keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar dan solusinya seperti apa gitu ya. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi membuat anak sakit. Ya, hukuman. Kita menghukum anak, pasti anak merasa sakit hati pastinya kan, menyakitkan. Timbul mereka merasa dendam. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, itu bedanya. Kalau hukuman tadi kan secara spontan, kita menghukum siswa. Jadi mungkin tanpa ada pemberitahuan sebelumnya bahwasanya kamu salah, kamu saya hukum begini yang kamu berikan. Itu terkadang menimbulkan, saya nggak dikasih tahu loh Mas Novi kalau begini. Mereka cenderung sakit hati. Nanti kita ngomong, kamu lawan saya, gitu seperti itu ya. Itu nggak seperti itu. Nah, kalau konsekuensi, dia membuat anak merasa tidak nyaman pada jangka pendek. Karena apa? Dia mungkin merasa tidak nyamannya kalau saya melanggar. Tapi dia sudah tahu konsekuensinya ketika dia melanggar, ya begitulah konsekuensinya. Jadi dia untuk merasa tidak nyamannya hanya jangka pendek saja, tidak berlarut-larut ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Di sini anak menghargai untuk disiplin. Benci dia. Kalau dihukum kita karena dia datang begitu kita hukum terus dia cenderungnya nanti nggak suka dengan namanya disiplin tadi. Kemudian paksaan. Kalau hukuman kan sifatnya paksaan, kita memaksa. Mau nggak mau, kalau kamu mau ikut pelajaran saya, masuk kelasnya kamu harus hormat bendera dulu. Ya mau nggak mau, kalau kamu nggak mau, ya kamu nggak usah ikut pelajaran saya, kamu hormat dulu sama bendera. Begitu kira-kira, kan kita paksa. Paksa nggak kira-kira? Nyaman nggak kira-kira kalau kita penanganan kita seperti itu? Ya. Di sini kalau yang konsekuensinya stimulus tanggapan, jadi harusnya ada komunikasi dulu, harusnya ada kesepakatan yang sudah kita bicarakan. Dan kemudian kalau dia hukuman, dia salah, takut ketahuan nanti dia dihukum. Jadi lebih baik saya sembunyikan saja. Tapi kalau konsekuensi, dia belajar mematuhi peraturan. Bagaimana caranya supaya saya tidak begitu lagi, gitu kan? Begitu. Oke, 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini yang seperti saya bicarakan tadi ya, saya mungkin sebelum mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya adalah ada di posisi sebagai penghukum dan sebagai teman. Nah, di sini 5 posisi kontrol restitusi adalah guru sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa tidak memakai atribut pada saat upacara bendera. Ini seringkali ya, fix ya, bukan fix, maksudnya memang real. Ketika kita melihat siswa kita tidak memakai atribut, pasti ada berbagai nanti yang tipe-tipe pembuku, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, atau nanti sebagai manajer akan timbul di situ. Nah, kalau dia sebagai penghukum, pastinya dia akan melontarkan kata-kata dengan yang keras, dengan nada keras gitu kan ya. Kamu tahu nggak hari ini harus upacara? Kan harusnya pakai baju ini, menghardik seperti itu ya. Itu namanya tipe guru yang penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Bagaimana? Nah, kamu tahu nggak hari ini kan hari Senin, harusnya kan atributnya lengkap. Ini Sobi kecewa loh, kamu kok seperti ini lagi. Kemarin kan sudah diomongin gitu. Jadi nada suara kita itu pelan, halus, dan ada aksi sama si siswa tersebut. Kemudian teman, sebagai teman, ayolah besok jangan kan tahun ini mau pacaran, jangan pakai gini lagi dong. Jadi kita menyampaikan dengan
kira-kira peraturan mana yang sudah dia langgar dan konsekuensinya ada. Nah, jadi kamu hari ini nggak pakai atribut, kamu tahu salah kamu di mana, berarti kamu sudah tahu konsekuensinya. Nah, itu tipe guru yang pemantau seperti itu ya, tapi tidak mengkardit ya. Kemudian manajer. Nah, sebenarnya kita seorang guru tuh harus berada di posisi manajer. Siswa kita panggil, kita tanya, kenapa? Kamu ada masalah apa? Kok setiap bisa perhatikan setiap hari sini nggak pernah pakai topi, topinya kemana? Jadi diajak memecahkan masalah gitu loh. Solusinya seperti apa ya? Jadi siswa itu ada diskusi dengan gurunya dan bagaimana dia memecahkan masalah tersebut supaya besok tuh dia pakai atribut upacaranya gitu ya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Beda. Ini hal baru juga buat saya ya, keyakinan kelas. Yang kita tahu selama ini kan hanya peraturan, tata tertib sekolah, peraturan bla 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 seperti itu. Ternyata harusnya kita buat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Saya punya pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira teman-teman? Harus pakai helm pada saat mengendari sepeda motor. Kira-kira untuk apa? Supaya apa? Keselamatan diri kan, berarti saya pakai helm supaya selamat, berarti keselamatan ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kita harus cuci tangan sebelum makan, terus pakai masker itu untuk apa? Untuk apa kira-kira? Untuk kesehatan. Nah, jadi keyakinan kelas itu bahasanya yang universal, supaya kita tidak sakit, supaya kita tidak terhindar dari penyakit. Itu kalau mau makan ya cuci tangan dulu, namanya kesehatan, dan seperti itu yang keselamatan ya. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kegiatan membuat keyakinan kelas ini penting. Ketika kita mau memasuki pembelajaran apa ini baru ya, kita berkenalan dengan siswa, kita harusnya punya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas terhadap siswa kita. Kita buat sendiri peraturan-peraturan itu, ya. Guru berdiskusi tentang peraturan. Kita ajak siswa kita untuk berdiskusi tentang peraturan. Harus ini setuju nak, mungkin sini kurang begini, maunya kalau ada yang terlambat nanti begini. Nah, itu ada komunikasi. Jadi kita berdiskusi yang nantinya merumuskan peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Kalau datang disiplin misalnya keyakinan kelasnya, disiplin itu berarti tidak datang terlambat, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian apalagi mengikuti kegiatan lain juga tepat waktu. Nah, jika kamu melanggar keyakinan kelas disiplin tadi, konsekuensinya juga sudah tahu, harus dibicarakan dan didiskusikan. Yang kemudian nanti setelah sepakat, itu nanti baru kita jalankan di dalam kelas. Tapi baiknya ketika kita melakukan pembelajaran harus sering diingatkan, kita harus mengingatkan anak-anak kita ketika masuk kelas. Sudah opening sudah selesai, sudah refleksi sudah, kita bilang, oh Lina, kita kesepakatan kelas kita masih ingat ya, ini kesepakatan kelas kita, baru kita mulai pembelajaran. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bahasanya lebih universal. Tadi disiplin, demi disiplin, kasih sayang. Kasih sayang itu masuk mana? Rasa menghormati. Nah, itu masuk juga di kasih sayang ya. Kemudian sedikit saja dan mudah, jangan panjang-panjang buatnya. Karena kan dari poin disiplin itu ada poin-poinnya. Datang terlambat, tidak mengikuti tugas, masuk ke disiplin. Berantem atau mengganggu temannya, masuk ke saling menghormati atau saling menghargai. Nah, ini ya siap. Dan semua warga sekolah harus dilibatkan saat pembuatannya. Jadi tadi seperti saya bilang tadi, pembuatan keyakinan kelas harus disetujui oleh minimal ketika kita ada dalam kelas antara kita dan siswa, sudah ada kesepakatan. Mereka setuju dengan kesepakatan yang kita buat
Oke, sekarang kita masuk restitusi. Apa sih restitusi? Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ketika restitusi ini ditegakkan, ini membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Mereka punya masalah, kita bantu. Mereka misalnya datang terlambat atau berantem dengan temannya, kita panggil, kita ajak ya kita melakukan restitusi tadi. Ya, tapi tidak semua masalah itu harus direstitusi. Jadi perlu dicatat di garis bawahi, tidak semua masalah penyelesaiannya direstitusi. Kalau memang masih yang bisa kita selesaikan secara komunikasi, memanggil secara menegur atau apa, tidak perlu kita restitusi ya. Nah ini segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Ketika kita memanggil anak itu ya ada segitiga restitusi itu untuk menjadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang sama. Jadi sebelum anak ini datang berantem misalnya ya sama temannya, kita panggil dulu, kemudian kita tanya, nah, apa kabar hari ini, gitu ya. Kamu tahu kenapa Miss dipanggil? Seandainya, ya biasanya kalau dibuat salah pasti tahu, ya saya begini. Itu namanya menstabilkan identitas. Kita normalkan dulu kondisi dia, jangan sampai dia merasa takut untuk ketemu dengan kita. Jadi kita ajak ngobrol dulu. Kita bilang, oh ya wajar, namanya manusia pasti selalu berbuat salah, manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna lah, bla bla bla. Bagaimana cara kita untuk menenangkan si anak? Jadi harus menstabilkan identitas dulu. Kemudian baru kita beritahu validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tahu terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Kira-kira kalau kamu berantem dengan teman kamu tadi, kesalahan atau bukan? Nah, jadi validasi tindakan salah, kita menanyakan mereka salahnya, mereka tahu nggak kalau mereka salah gitu ya. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Oke, untuk lebih jelasnya, contoh penerapan segitiga restitusi kasus 1, siswa selalu datang terlambat. Kemarin saya itu ada tugas, ya jadi saya diminta oleh dalam LMS saya itu untuk membuat demonstrasi kontekstual, ya jadi namanya demonstrasi kontekstual bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi ini ke di dalam pembelajaran. Ini contoh aja. Dan kalau ada agak kaku yang mau dipakai. Seperti ini kita saksikan sama-sama ya teman-teman. Nah ini namanya masuk ke menstabilkan identitas. Kamu tahu kenapa saya panggil? Nah tahu nih, saya datang terlambat. Jadi validasi tindakan salah, kita menanyakan kepada siswa, tapi tidak kita menyalahkan ya, kita tidak menyalahkan dia. Oh wajar kalau kamu lapar, jadi kalau lapar ya pasti makan. Soalnya juga kalau makan lapar juga pasti makan dulu gitu. Oke ya, seperti itu ya. Jadi setelahnya kita menanyakan keyakinan, menanyakan solusinya seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Dan nah ini contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus 2, siswa ada berkelahi dengan temannya sama. Siswa kita panggil, kita ajak berdiskusi, kenapa dipanggil, kemudian kira-kira kamu marah kenapa, kamu kesal kenapa, saya begini, oh wajar kalau kamu begitu karena kamu diganggu teman kamu. Jadi kita menstabilkan identitas dulu, kemudian
validasi tindakan mereka, bahwasanya keyakinan kelas yang mana yang mereka sudah langgar. Jadi kemudian pemecahan solusinya seperti apa? Itu namanya segitiga restitusi. Kita membantu siswa kita untuk memecahkan masalah, bukan kita menekan mereka bahwa kamu salah, bukan. Jadi di sini kita ada diskusi bahwasanya jangan sampai anak tadi merasa tertekan kita panggil. Kita ajak mereka berdialog, kita ajak mereka berdiskusi, kira-kira maunya seperti apa, menurut kamu solusinya seperti apa, bisa nggak kira-kira kalau solusinya seperti ini, saya nyari begini, oh berarti dia sudah tahu harusnya seperti apa gitu ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer ya. Kita tuh harusnya ada di posisi manajer sebagai seorang among yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, jadi demikian teman-teman pemaparan singkat saya tentang budaya disiplin. Saya harap ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan kedepannya mungkin nanti apa yang saya sampaikan nanti bisa diterapkan sebagai budaya positif di sekolah untuk mewujudkan visi dan misi sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada yang mau merefleksikan atau mungkin ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini Bu bukan bertanya ya, kita mencari solusi untuk pembelajaran kita esok di kelas. Siswa kita itu kan bermacam-macam, bervarian rasanya. Nah, perubahan paradigma belajar tadi yang Ibu sudah paparkan, Ibu sudah sampaikan, minat bakat siswa itu kan berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru itu harus menyesuaikan atau memberikan kebebasan kepada siswa. Nah, ini bagaimana jika kita pembelajaran di kelas ini Bu, biar kondusif untuk menyediakan varian-varian yang berbeda-beda itu ya Bu ya. Nah, itu sih Bu untuk kita semua. Terima kasih Bu. Jadi kalau yang Bu Isti tanyakan adalah pembelajaran dengan pembelajar berdiferensial ya. Itu pembelajaran yang memandang memberi kebebasan kepada si anak untuk mengeksplor kemampuannya. Jadi kalau kata Bu Isti gimana ya kalau dalam kelas itu seandainya pelajaran apa tadi? Seandainya pelajaran bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya ada yang namanya prosedur teks. Di situ kan kita kalau memang kita mensamaratakan secara klasikal tadi, anak-anak besok buat prosedur teks. Temanya ini. Kita sudah tentukan temanya. Nah, ini anak-anak itu disuruh memilih sendiri temanya, mereka maunya seperti apa, kemudian konsepnya seperti apa, itu mereka bebas memilih. Yang penting mereka dapat mengembangkan kemampuannya tadi. Contohnya, tidak yang namanya prosedur teks tidak selalu harus memasak. Itu kan yang dijelaskan step-step, ada material, kemudian step by step, ada proses langkah-langkahnya seperti apa. Jadi bagaimana cara membuat misalnya merakit kipas angin, atau bagaimana caranya membuat menghidupkan AC, gitu ya, atau bagaimana cara membuat ini atau apa, atau buat ikan bakar deh yang enak tuh ya gimana, bagaimana cara. Ini saya nggak bisa kalau saya harus merangkai bunga, bisanya apa? Kalau saya bisanya ini saya nggak bisa masak karena saya keterbatasan dana misalnya ya. Itu kan dananya besar nih, saya mungkin ini aja boleh. Saya bisanya seperti ini, oh silakan, nggak apa-apa. Dan itu nanti dipraktekkan ketika memang pada saat pelajaran yang memang satu-satu nanti. Atau mungkin bisa secara berkelompok sesuai dengan kesepakatan kelompok mereka maunya seperti apa. Jadi harus didiskusikan, begitu Bu. Ada lagi mungkin yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini?
Bunca mungkin mau coba. Baiklah, saya di sini akan merefleksikan tentang materi yang disampaikan oleh Bu Novi. Jadi tentang pemahaman budaya positif. Semoga pemahaman tentang budaya positif ini dapat kita terapkan di SMA 2 Mengalam. Nah, mungkin selama ini juga disiplin yang kita terapkan itu masih sebagai peraturan. Semoga bisa dirubah dengan disiplin yang positif seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Novi tadi. Terima kasih Bu Ica atas refleksinya. Artinya Bu Ica menegaskan bahwasannya selama ini tahunya disiplin itu peraturan saja, baru tahu yang namanya disiplin positif. Oke. Saya rasa cukup sekiannya untuk hari ini. Terima kasih atas kedatangan rekan-rekan guru sekalian. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Istimiranti, Sarjana Pendidikan Islam, di mana di sini saya mengampu pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya adalah teman sejawat dari calon guru penggerak Ibu Novi Fitrianti, Sarjana Pendidikan, yang kita berasal dari SMA Negeri 2 Menggala. Baik, di sini ada sedikit testimoni dari hasil pemaparan desiminasi modul 1.4 yang disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Novi Fitrianti, Sarjana Pendidikan, yang mana beliau menerapkan materi mengenai budaya positif. Budaya positif di sekolah ini menurut kami itu amatlah penting. Kenapa? Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang mana berpihak kepada murid agar murid dapat menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Guru harus perlu memahami posisi mana seharusnya seorang guru, apakah sebagai seorang penghukum, apa sebagai seorang pemantau, atau sebagai seorang partner. Jadi dari paparan yang disampaikan oleh calon guru penggerak di SMA Negeri 2 Menggala ini membuka wawasan kepada kita semua dan menambah pengetahuan buat kita semua, yang mana pentingnya menanamkan budaya positif. Sudah sewajarnya guru dan warga sekolah bahu-membahu untuk menerapkan budaya positif agar sekolah kita lebih baik lagi. Nah, itu testimoni dari saya buat guru calon penggerak Ibu Novi Fitrianti, Sarjana Pendidikan. Tetap semangat untuk menjadi seorang guru penggerak, memajukan secara bersama-sama, bahu-membahu memajukan SMA Negeri 2 Menggala. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.